Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para ustaz-ustazah yang saya hormati serta anak-anak sekalian yang saya cintai, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, rahmat dan kasih sayang Allah yang tak terhingga yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan nikmat-nikmat itu maka marilah kita senantiasa menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk senantiasa bersyukur, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Termasuk pada pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang saya cintai, pada pagi yang berbahagia ini Pak Rohim ingin menyampaikan satu nasihat atau pembinaan dengan judul 3 hal perdagangan yang tidak pernah mengenal kerugian. 3 perniagaan atau perdagangan yang tidak pernah mengalami kerugian atau tidak mengenal kerugian. Tentu perdagangan ini adalah perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam perniagaan sehari-hari namanya untung, rugi itu fluktuatif, naik turun, kadang-kadang untung terus, kadang-kadang rugi, kadang-kadang tidak laku. Itu kalau perdagangan sesama manusia, perdagangan sehari-hari. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi kepada kita, kalau kita mau berniaga, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah mengenal namanya kerugian. Salasun tijaratan la ta'riful khosaro. Yang pertama, jadi 3 hal, 3 perdagangan yang tidak pernah mengenal kerugian itu. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ketika kita bisa membaca Al-Quran, kita mulai dari belajar mengenal huruf hijaiyah, kemudian sampai kepada makharijul huruf, sampai kepada tajwid-tajwidnya dan lain sebagainya. Itu dalam rangka kemudian untuk membiasakan membaca Al-Quran. Seperti pagi ini kita sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, rutinitas yang dilakukan di SMA Al-Irsyad itu adalah berdoa dan membaca Al-Quran. Mengapa dibiasakan membaca Al-Quran di SMA Al-Irsyad setelah berdoa? Ya karena ini yang pertama. Karena kita tahu betul bahwa ketika kita membaca Al-Quran, maka kita tidak akan pernah mengalami kerugian. Seperti kata Allah, kita tidak akan pernah mengalami kerugian dalam berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perniagaan dengan Allah kita tidak pernah mengenal namanya kerugian. Kita pasti untung.
Keuntungan yang pertama, kita membaca Al-Quran setiap hurufnya itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ketika kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu potongan ayat Al-Quran. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat kepada Ratu Balqis, penguasa negeri Sabah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu potongan ayat Al-Quran. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim yang terdiri dari 19 huruf itu, kita akan mendapatkan kebaikan, bukan satu huruf satu kebaikan, tidak, tapi cukup Allah memberikan yang luar biasa, satu kali hurufnya 10 kali kebaikan, bahkan lebih. Nah, kalau kita baca surat Al-Kahfi yang hari ini dibaca 10 ayat, 20 ayat, atau tadi habis subuh kita membaca satu surat, sudah berapa kali kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Sudah berapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Oleh karena itu la ta'riful khasara, tidak pernah mengenal kerugian ketika kita membaca Al-Quran. Karena itulah sekalian awali setiap kegiatan pagi dengan membaca Al-Quran. Punya target mungkin seperti saat ketika bulan puasa, ditarget 1 bulan minimal 1 kali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam. Kalau dalam 1 bulan 1 kali khatam berarti setiap hari 1 juz. Kepingin 2 kali khatam berarti setiap hari harus 2 juz, dan sebagainya. Itu untuk memotivasi diri kita agar kita senantiasa mendapatkan kemenangan, keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan, termasuk membaca Al-Quran, itu kembali kepada diri kita. Dan nanti pada hari kiamat, Al-Quran itulah yang akan menjadi penolong kita, memberikan syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu pada hari kiamat nanti akan datang kepadamu untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Rutinitas membaca Al-Quran, semangat. Yang baru belajar membaca Al-Quran lewat Iqra, yang dites baru Iqra, semangat. Tingkatkan semangatnya dan terus punya motivasi bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tahsin yang baik. Yang sudah tahsin, lanjutkan terus sampai pada bisa menghafal tahfidz. Yang tahfidz, lanjutkan terus untuk menambah tahfidznya. Ini untuk memotivasi diri kita. Yang pertama. Yang kedua, perdagangan, perniagaan yang tidak pernah mengalami rugi itu kata Allah Subhanahu wa taala, iqamatis shalah, yakni mendirikan salat. Mendirikan salat. Hidup itu adalah salat. Sejak kita akil balik sampai pada mati, salat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Kalau ibadah-ibadah yang lain ada rukhsah, ada qadha, ada bayar fidyah, boleh tidak mengerjakan bila tidak mampu. Tetapi kalau sholat tidak boleh digantikan, tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Kondisi sehat, sholat dengan normal. Kondisi sakit, tidak bisa berdiri, sholat dengan duduk. Tidak bisa duduk, sholat dengan berbaring. Tidak bisa dengan berbaring, ya terlentang, kedap-kedip, pakai isyarat. Sampai ajal. Begitu ajal sudah datang, disolati. Karena sesungguhnya batas kita dengan batas orang-orang kafir itu sholat. Tarkus sholat, meninggalkan sholat.
Oleh karena itu anak-anak sekalian, jangan pernah sekali meninggalkan sholat. Kata Imam Syafi'i, yang paling mudah itu apa? Yang paling mudah itu meninggalkan sholat, tarkus sholat. Yang paling berat apa? Yang paling berat itu adalah menjalankan amanah. Yang paling jauh apa? Yang paling jauh itu masa lalu. Yang paling dekat apa? Yang paling dekat adalah kematian. Jawaban-jawaban itu disampaikan oleh Imam Syafi'i ketika bertanya kepada para muridnya, anak-anakku, murid-muridku, apa yang paling ringan menurut kalian? Yang paling ringan ya kapas, kiai. Yang paling ringan ya kapas. Sebanyak apapun ditimbang, ya mungkin nanti timbangannya sedikit. Oh, jawabmu benar. Tapi ada yang paling benar, yakni tarkus sholat, meninggalkan sholat. Oleh karena itu anak-anak sekalian, esensi dari keimanan dan hidup kita ini adalah iqamatus sholat, mendirikan sholat. Oleh karena itulah as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang mendirikannya maka dia menegakkan agamanya. Wa man taraka faqad hadamaddin, dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia sebagai peroboh agamanya. Anak sekalian yang saya cintai, oleh karena itulah ayo terus semangat kita menjalankan sholat. Sholat yang fardu 5 waktu minimal, ditambah lagi dengan sholat-sholat nafilah, tambahan-tambahan yang lain, termasuk adalah sholat rawatib, sholat sunnah rawatib, sholat qobliyah ba'diyah yang mengiringi sholat fardu. Dan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, yakni shadaqatan fisirri wal alaniyah, sedekah dalam keadaan terang-terang, dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Jadi ketiga amal itulah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Fatir ayat 26, innalladzina yatluna kitaballahi wa iqamas shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita, kalau kita ingin berdagang, berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, dan perniagaan tidak pernah mengenal kata rugi, maka 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, iqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an, iqamatis shalah, dan shadaqatan fis-sirri wal alaniyah. Anak-anak sekalian yang saya cintai, itu barangkali pembinaan pagi ini mudah-mudahan menguatkan iman kita, akidah kita, ghirah kita, semangat kita dengan keimanan yang semakin mantap, yang pada akhirnya itu adalah mengantarkan kita menjadi orang-orang qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, sungguh sukses orang-orang yang beriman, sungguh berhasil orang-orang yang beriman. Oleh karena itulah kunci sukses kita awal dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa dalam kesuksesan, senantiasa dalam keberhasilan, dan senantiasa dalam keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.